alhamdulillah baik dan cukup. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang gagal. Tapi mohon maaf, ini aplikasinya 5 hari yang lalu diganti lagi diklasifikasikan secara umur. Jadi harus mengisi ulang kembali. Tapi yang pakai aplikasi lama kemarin masih bisa dipakai, tapi tidak klasifikasi umur. Jadi semuanya pakai satu. Itu hasilnya baik dan cukup alhamdulillah. Dan kemarin dari hasil tes kebugarannya selain lari itu kan ada di badan berat badan, IMT-nya juga alhamdulillah status gizinya juga baik gitu ya. Nah, pertemuan yang bulan ini kita membahas tentang aktivitas fisik dan olahraga bagi anak sekolah di rumah maupun di sekolah. Aktivitas fisik dan olahraga fisik itu sama apa beda? Beda, benar. Kalau aktivitas fisik contohnya apa? Aktivitas fisik contohnya yang kamu lakukan sehari-hari apa? Lain apa? Juga aktivitas fisik yang lain. Ini contohnya apa aktivitas fisik? Ya, oke, sepeda. Yang di rumah membantu orang tua apa? Juga aktivitas fisik. Mencuci aktivitas fisik. Bermain itu juga aktivitas fisik. Ada yang suka main layang-layang? Nah, itu juga aktivitas fisik sekaligus bisa olahraga karena lari ya. Oke, sip, pintar. Terus kemudian bermain tradisional. Contohnya petak umpet. Nah, derekan, kasih, bola codol. Nah, kita semuanya sudah pernah. Baiklah, cewek-cewek ini, bukan nggak suka. Itu tuh, saya pakai itu apa namanya, engkleng. Nah, tato itu yang engkleng itu. Nah, itu juga aktivitas fisik yang sehat ya. Lompat tali. Nah, bentar ya. Sudah pernah melakukan aktivitas fisik. Sekarang saya mau tanya, contoh olahraga fisik apa aja? Olahraga. Satu masuk olahraga. Di sekolah ini apa aja olahraganya? Voli, sepak bola, kasih, badminton, ya. Senam. Senam rutin nggak? Dari apa? Berarti ada senamnya tiap hari Jumat. Lagi olahraga lagi? Yang cowok-cowok itu suka karate nggak? Nggak ada yang atlet karate? Nggak ada. Belum ada. Itu berenang. Olahraga berenang. Suka? Sering nggak? Sering. Ya. Di sekolah pernah nggak diadakan berenang gitu? Pernah, ya sih. Ada yang atlet renang di sini? Siapa? Nggak ada. Kalau berenang di mana biasanya? Nah, ini ada yang dekat loh. Sari. Ada yang dekat yang hobi berenang ya. Daripada kita itu bermain HP, lebih baik melakukan aktivitas yang sehat. Permainan tradisional yang sehat, olahraga yang sehat gitu ya. Semuanya punya HP? Itu kalau di rumah, di luar sekolah, di luar jam sekolah, kalau sudah di rumah, tidur siang? Ngaji? Apa? Ngaji pinter. Terus kalau tidur malam jam berapa? Jangan tuh ngomongin loh ya. Jadi tidurnya jam 9 ya. Kenapa kok sampai jam 11 ngetroli TikTok? Kayak HP loh, jam 9 malam kok layangan. Ya. Jangan tidur malam-malam, dibatasi jam 9 malam ya. Jangan jam 11 kenapa? Itu juga berpengaruh sama ini otak pikiran kita, mengurangi konsentrasi belajar di pagi harinya ya. Oke, sekarang saya mau tanya sebelum ke
pembahasan selanjutnya. Kalau kamu ke sekolah naik sepeda atau jalan kaki? Naik sepeda sekaligus olahraga. Ada yang juga diantar orang tua? Ada. Kenapa? Loh, jangan dong. Rumahnya jauh apa? Jauh kan? Jadi gini, kalau rumahnya jauh mungkin bisa dimaklumi diantar naik motor. Tapi kalau rumahnya nggak jauh, diusahakan diupayakan ayo sekali bersepeda. Sama teman-temannya loh, itu sama aja aktivitas fisik yang sehat dan juga termasuk sekaligus olahraga. Nah, itu ya. Jadi kulino diantar orang tua bersepeda meskipun rumahnya dekat, bilang sama orang tua, nek kita sesekali syariat seminggu bisa bersepeda. Nah, gitu ya. Pengertian aktivitas fisik. Nah, ini tadi setiap gerakan tubuh yang melibatkan otot dan membutuhkan energi berarti perlu sarapan. Nah, mereka tak tanya, jadi harus ke sekolah sarapan dulu ya. Kemudian olahraga itu merupakan bagian dari aktivitas fisik tadi yang dilakukan secara teratur, terukur, terencana. Contohnya terukur, terarah, terencana, sepak bola, voli, badminton, apalagi olahraga berenang. Catur. Boleh catur itu bisa main? Oh bisa. Itu tadi selain catur apa ya? Dakon apa gunung? Pernah main nggak? Karambol boleh. Yang itu loh. Dakon pernah? Oh bisa lah itu. Jadi yang cowok pernah main dakon nggak? Oh pernah, pintar. Berarti tahu ya. Coba sampai kali juga ya. Oh pintar. Berarti alhamdulillah ini anak-anak SD 1 permainan tradisional yang sehat mungkin semuanya tahu ya. Ini contohnya tadi jalan, lari, senam, bersepeda, berenang ya. Tentunya aktivitas fisik itu yaitu untuk kesehatan jantung dan paru kita, terutama yang tadi kayak berenang tadi bagus untuk kesehatan jantung sama ototnya juga, sama parunya juga ya. Jadi gini, kan sekarang itu kan hampir semua anak punya HP ya, dan nggak mungkin anak nggak bisa lepas dari HP karena HP itu diperlukan dalam batas. Kalau untuk anak sekolah itu artinya dalam batas itu dibatasi kalau perlu saja, kalau nggak perlu ya sekedarnya aja. Sering nggak main? Nggak? Sering? Katanya jawabnya jujur. Sering main TikTok? Boleh, tapi dibatasi ya. Intinya tahu waktu. Jadi lebih baik tadi loh, contoh-contoh permainan aktivitas tradisional tadi loh ya. Kalau di luar sekolah, sehabis pulang sekolah, kalau yang cowok bermain layangan, apa tadi, sepak bola, berenang. Kalau yang cewek kira-kira ngapain? Petak umpet, bersepeda. Boleh, itu ya. Alangkah baiknya seperti itu, disarankan seperti itu. Biar kita itu tidak terlalu sering main HP ya. Kita bermain permainan tradisional yang sehat. Nanti maturnya sama Pak Guru, sama Bu Guru, sesekali di sekolah bisa lakukan permainan yang sehat. Contohnya kasri, betengan, petak umpet, gitu ya. Oke. Kemudian meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak pasti karena aktivitasnya sehat, tidak rebahan ngekroli TikTok ya. Kemudian meningkatkan konsentrasi belajar karena aktivitasnya sehat, badannya bugar, otomatis konsentrasinya juga meningkat. Makanya kalau bobok jangan jam 11 tapi jam 9 malam ya. Itu ya. Kemudian mengurangi resiko obesitas. Obesitas apa? Obesitas telepon. Jadi mulai dari sekarang coba perbanyak buah sayur
Ya. Perbanyak buah dan sayur, oke? Ada yang belas gak suka sayur? Ada? Ya ampun, masa ada? Semuanya suka ya? Dari SD sebelah tadi ada yang belas. Dari berapa sekolah ya? Yang kemarin-kemarin tuh ada beberapa anak memang dia nggak mau sama sekali sayur itu nggak baik. Jadi sayur, buah itu penting untuk kebutuhan kita, ya. Oke. Buah yang paling sering dimakan di rumah apa? Pisang, boleh, jeruk, jambu, apa? Jeruk, ya, boleh jambu, ya. Pintar. Nah, sering ya pepaya, apa sih paling murah ya dah? Diusahakan mengkonsumsi sayur sama buah ya. Kalau misalkan nggak bisa setiap hari ya minimal 2 hari sekali kan murah harganya buah yang pepaya, salad, jeruk, itu ya bilang sama bapak ibu ya. Perbanyak buah sama sayur gitu ke? Ya, pintar berarti semuanya suka buah sama sayur ya. Oke, permainan tradisional tadi coba diulang, disebutkan apa aja permainan tradisional yang sehat. Petak umpet, engkleng, putar tali, karambol, gobak sodor, oke loh. Bola itu olahraga, tapi juga bermain, bisa aktivitas sehat. Lompat tali, lari, badminton olahraga ya, olahraga. Oke. Kemudian olahraga sederhana, bersepeda, lari, jalan kaki, berenang tadi ya, boleh. Ada lagi yang suka olahraga? Apa? Itu aja, voli, nggak suka voli? Suka. Di sekolah sini yang sering dilakukan olahraganya apa selain senam? Sepak bola sama voli. Oh, nggak apa-apa. Badminton? Oh ya, sip. Oke, pinter. Nah, ini yang terakhir yaitu aktivitas rekreasi bersama keluarga. Saya mau tanya, pernah nggak diajak orang tua rekreasi? Oh, kemana? Pantai? Kemana? Alun-alun? Kemana? Ya boleh. Kemana? Ke pantai? Rekreasi, piknik. Lihat kebun binatang? Enggak. Ya, masa nggak pernah sama sekali? Bijak nih alun-alun mau 100 tahun. Iya, pernah. Oh ya. Jadi aktivitas rekreasi bersama keluarga itu juga penting karena untuk meningkatkan rasa sayang, rasa sayang sesama keluarga, saudara, orang tua ya, bisa meningkatkan apa ini namanya? Persaudaraan ya. Gitu ya. Dan juga ini untuk refreshing ya. Jadi bilang sama bapak ibunya, ya setahun sekali dolan bareng bersama keluarga gitu ya. Karena itu juga penting gitu ya. Ini contohnya gambar apa tadi? Lompat tali, permainan tradisional. Lanjut. Ini apa? Bapak umpat, pinter. Pernah bermain toh? Ini pernah nggak ini? Biasanya pakai tongkat pramuka. Nah, pinter. Ada nggak kemarin sekolah sebelah itu nggak tahu ini apa? Yang pakai itu loh biasanya tongkat pramuka. Nah, ini permainan ya. Apa namanya dok? Apa namanya? Itu. Iya. Bermain ini ya asik loh. Daripada kamu bermain HP dulu, lebih baik main ini ya. Oke. Permainan tradisional yang positif, sehat itu banyak sekali, ya. Kemudian lari kemarin yang bulan kemarin kita tes kebugaran lari. Ya, hasilnya
lebih baik berenang atau main layang-layang atau bersepeda. Jangan mager. Apa mager? Malas gerak. Iya, malas gerak. Ya, jadi diusahakan melakukan aktivitas yang sehat, yang positif, sekaligus bisa untuk olahraga, menyehatkan, menyegarkan, meningkatkan daya tahan tubuh juga. Bersepeda, gambarnya yang terakhir. Senam. Senamnya sini apa biasanya? Oh, senam ceria. Oh, senam ceria. Ya, ini gambar rekreasi bersama keluarga. Ini juga termasuk aktivitas yang sangat menyenangkan, refreshing bersama keluarga ya. Penting sekali loh ini ya. Oke. Durasi aktivitas fisik untuk anak sekolah dasar dalam sehari per hari minimal melakukannya 60 menit per hari. 60 menit itu berapa jam? Sak jam tok loh ya. Kalau dihitung dari kamu pagi berangkat sekolah bersepeda, ya toh. Setelah belajar, kamu bermain yang tradisional. Petak umpet boleh, lompat tali boleh. Itu juga aktivitas fisik dan olahraga sekaligus. Terus di rumah tadi ada yang bermain layang-layang, yang cewek main apa tadi? Layang juga. Itu terus ada yang bersepeda juga, ada yang mainan betengan, kelereng, bekelan, neker. Siapa yang sering main kelereng? Gak ada. Terus gak enak tuh permainan kelereng itu. Gak zaman. Boleh loh, itu asik loh main kelereng. Apa? Oh, gasing. Oh ya gak apa-apa. Bagus ya, gak apa-apa. Lebih baik bermain gasing daripada main HP. Itu gak bagus, merusak mata, merusak otak, merusak badan juga ya. Gak bugar, bikin mager ya toh. Oke, iya. Nah, tips meningkatkan aktivitas fisik dan olahraga fisik biar sehat sebagai anak sekolah dasar. Yang pertama, biasakan jalan kaki atau bersepeda ke sekolah. Yang kedua, kurangi bermain HP ya. Ketiga, ajak bermain yang positif, yang aktif teman-temannya ya. Tuh ya. Terus keempat, ciptakan lingkungan sekolah yang mendukung olahraga, yaitu tadi bermain tradisional itu tadi, nggih. Oke. Terus kemudian pola makan yang sehat, perbanyak buah dan sayur. Ya, bobok malam nggak boleh di atas jam 9. Tadi kok jam 11 itu kemalaman ya. Diusahakan jam 9, jangan jam 12. Jam 9 diusahakan bobok ya. Ya, jam 9. Nggih. Aktivitas fisik, olahraga fisik itu penting bagi kesehatan dan perkembangan anak sekolah dasar. Untuk apa? Meningkatkan kebugaran tubuhnya, badannya, konsentrasi belajarnya, meningkatkan daya tahan tubuh biar gak gampang sakit ya. Nah, itu. Dari sini sudah paham ya? Sudahlah, saya yakin sudah paham semua aktivitas fisik yang sehat, bermain yang sehat, sama olahraga, sama pola makan. Ada yang ditanyakan? Boten, sudah paham ya? Ya. Berarti intinya itu tadi. Mengurangi bermain HP, melakukan aktivitas fisik dan olahraga fisik yang sehat, bermain yang sehat, ya. Pola makannya juga dijaga, gitu ya. Oke, sudah nggak ada pertanyaan? Pinter. Ini nanti sesi 2-nya ada pemberian obat cacing juga. Terus yang kelas 5 cewek nanti ada yang suntik ya. Nah, gitu. Terus nanti ada pemeriksaan kesehatan juga, nggih. Tahu yang viral itu cacing? Siapa? Iya. Jadi itu kalau kita perlu menjaga kebersihan ya, setiap apapun cuci tangan. Kukunya nggak boleh panjang-panjang. Nenek si kukunya dua nggak ini? Ayo, hitam-hitam kena apa itu? Jaga kebersihan. Tiap 6 bulan sekali minum obat cacing. Tadi bawa minum semua?
nggak minum? Lah, nanti minum bareng-bareng loh. Nanti minta minum temennya itu. Minum bareng-bareng loh nanti cacingnya ya. Jaga kebersihan, nggih. Nah, kalau mau maem atau apa, segera cuci tangan dulu. Habis bermain juga sama, habis layangan juga gitu. Cuci tangan dulu sampai bersih, kukunya nggak boleh panjang, nggih. Makan juga gitu. 6 bulan sekali minum obat cacing ya. Itu sudah, gak ada pertanyaan. Terima kasih, mohon maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Nanti ya sesi 2 sama kakak-kakak Mas ke sini. Live nih. Live ya. Suntik nanti. Yang laki-laki sumpah enggak tak anu sumpah. Ya.